Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Kita bersyukur kalau kita masih boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa bangun dari tidur, untuk kita bisa merasakan pagi ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dan buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan jikalau sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah ini Tuhan, kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau lepaskan segala beban kami Tuhan, kami mau lepaskan segala yang membelenggu kami, kekhawatiran kami Tuhan, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami yang haus akan firman-Mu, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mulai ibadah ini kita sama-sama katakan amin. Sungguh hanya Yesuslah yang baik, hanya Yesuslah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Ku
menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, tiada yang lain Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sebentar kami akan bersuka cita atas kasih-Mu, atas pengorbanan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari yang siap kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Biasa, amin. Hari ini kita datang dengan hati bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
lagi mengagungkan Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Amin. Sungguh Tuhan, sungguh besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku mau muliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku mau muliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Setelah lagu pujian ini selesai, saya undang Bapak Ibu yang mau bersaksi, silakan maju ke depan setelah pujian ini selesai. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku mau muliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku mau muliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita buka doa kesaksian, mari kita bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saya buka ruang kesaksian bagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, bisa maju ke depan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ruang kesaksian ini. Pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang mengerjakan kehidupan saya. Bapak Ibu, di bulan ini saya telah diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan. Sekarang saya berumur 30 tahun. Waktu itu sebelum saya berada di umur ini, saya sempat berpikir saya akan meninggal, akan mati. Karena sebelum saya dipanggil untuk menerima panggilan ini, menerima panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, dulu saya adalah seorang anak sulung yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Papa saya Kristen, mama saya Kristen, bahkan opa saya itu hamba Tuhan juga. Keluarga juga mama saya itu Kristen semua, semuanya Kristen. Saya tergembalakan dari kecil. Sekolah minggu, pemuda, remaja, pemuda saya tergembalakan. Sampai saya pada waktu itu melayani Tuhan juga. Saya sudah dibaptis secara Pantekosta, saya sudah dipenuhkan Roh Kudus, saya sudah melayani waktu itu. Tetapi dengan keadaan itu ternyata tidak menjamin saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Waktu itu saya berpikir untuk tetap setia kepada Tuhan dengan usaha saya sendiri. Saya harus menyatakan di hadapan Tuhan bahwa saya layak. Tetapi singkat cerita, akhirnya dengan segala yang ada pada saya, yang saya pikir saya itu orang Kristen, keluarga saya orang Kristen, opa saya juga hamba Tuhan, ternyata itu tidak membuat saya untuk setia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saya jatuh. Saya jauh dari Tuhan dengan segala macam pergaulan. Apa yang Bapak Ibu lihat sekarang di depan ini, itu saya berada bukan karena perjuangan saya dalam kehidupan ini. Saya tahu saya banyak kegagalan, banyak sekali kegagalan. Saya anak pertama dari 5 orang bersaudara. Saya punya adik-adik 4 laki-laki kita, termasuk saya, dan yang paling bungsu itu perempuan. Jadi saya punya pemikiran yang cukup menekan saya untuk saya membantu adik-adik saya. Saya sudah bekerja di beberapa perusahaan yang sebenarnya bisa menopang karir saya, tetapi ternyata dengan perbuatan saya sendiri itu tidak menjamin. Kalaupun melihat keadaan sebelum saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya melihat keluarga adik-adik saya untuk saya bantu. Sedangkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan di desa, saya melihat seorang hamba Tuhan itu tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang ada di kota. Sangat-sangat menyedihkan. Tetapi ketika saya mendengar pelayanan opa saya, yang diceritakan itu kesusahannya, penderitaannya, tetapi ketika saya mendengar penderitaan itu, kok ada damai sejahtera ketika saya mendengar itu. Jadi sebelum saya dipanggil, saya sudah jatuh. Saya jatuh dalam berbagai macam pergaulan anak muda. Saya jatuh dalam terjerumus juga dalam praktek-praktek adat istiadat. Saya banyak berurusan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu ketika akhirnya saya masuk rumah sakit oleh karena kebiasaan saya yang buruk. Padahal saya tidak pernah mendapatkan, sebelumnya tidak ada riwayat itu. Akhirnya saya masuk rumah sakit, dan sampai saya dalam sakit itu saya mendapatkan suatu keadaan yang paranoid. Salah berpikir saya, tinggal sedikit lagi saya akan mati. Selalu berpikir akan mati. Dan tiba waktu itu, saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya ingin datang kepada Tuhan, tapi keadaan saya tahu saya sudah cemar. Dan saya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Saya sudah menghukum diri saya sendiri. Tapi saya rindu, Tuhan, saya pengen.
Dan waktu itu timbul suara di dalam hati saya, waktu saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Memang keadaan saya masih bisa berdiri, tetapi waktu itu saya merasakan kehampaan, hampa, sudah tidak ada harapan lagi. Yang saya pikir ya saya sudah tinggal menunggu waktu, saya harus meninggalkan dunia ini dengan dosa dan harus saya dihukum. Saya hampa, tapi saya punya kerinduan untuk Tuhan, saya tidak ingin di tempat ini. Dan timbullah suara hati itu di dalam hati saya. Tuhan bilang, memang tempatmu bukan di sini. Kamu kembali dulu ke rumah, ke pengembalaan Opa, ada yang akan saya sampaikan ke sana. Dan untuk pergi ke sana itu juga butuh pergumulan Bapak Ibu, karena waktu itu keadaan keluarga lagi tidak baik-baik saja. Papa saya sakit, mama saya sakit, adik-adik saya ada yang bekerja tapi dia sudah berhenti bekerja. Jadi pada waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan ekonomi memang merosot sekali. Jadi kalau saya pergi untuk ke tempat opa saya berpikir kok saya jadi tidak jadi anak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ikut menanggung sama-sama penderitaan. Setidaknya walaupun pada waktu itu saya tidak bekerja, saya bisa memperhatikan mereka, makan mereka, untuk membantu dalam keadaan sakit. Tetapi pada waktu itu saya merasa saya sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan. Dan pilihan ini membuat saya sangat-sangat memikirkan apakah saya tinggal atau saya ikut mendengarkan suara Tuhan. Saya bergumul, puji Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk pergi ke tempat opa saya dengan perasaan yang berat, dengan merasa diri saya anak yang bisa-bisa durhaka, keluarga dalam keadaan tidak baik-baik saja, saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi sampai di sana, puji Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan tidak seperti apa yang kita pikirkan ternyata Bapak Ibu. Dan akhirnya saya di sana, saya kembali dimenangkan oleh Tuhan. Saya melihat bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar, bahwa korbannya di atas kayu salib itu memang benar-benar untuk kita. Jadi di sana saya menerima 2 firman yang menguatkan saya dalam panggilan saya, juga dalam pertobatan saya, yang menguatkan saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Yang pertama itu firman Tuhan mengenai perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam kehidupannya dia menderita, karena pada zaman dahulu ketika kita dapat sakit, berarti kita itu ada dosa yang kita perbuat sehingga kita menderita. Itu yang saya pikirkan. Selama ini semenjak saya lepas dari Tuhan dan jauh dari Tuhan, saya hidup cemar di dunia ini. Saya tidak memperhatikan adik-adik saya, orang tua saya. Saya sempat lari dari rumah. Banyak hal yang saya perbuat, ikut tarkam, banyak hal yang saya perbuat. Tetapi ternyata di situ, di dalam segala penderitaan itu, Tuhan menyatakan, saya tahu Tuhan tidak mengizinkan saya untuk jatuh di dalam dosa itu. Tetapi dalam keadaan saya berdosa itu, Tuhan menyatakan bahwa Dia mampu mengubah orang yang sudah hancur. Dia mampu mengubah saya yang sudah hancur menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Jadi selama saya menderita pada waktu itu, ternyata Tuhan memperhatikan saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, karena waktu itu perempuan itu dia sudah mendengarkan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sehingga dalam penderitaannya itu mengantarkan dia untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima kuasa penyembuhan itu. Dan akhirnya dia sembuh ketika dia datang menghampiri. Dan firman yang kedua adalah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan dibawalah di hadapan Yesus Kristus orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, bahwa dia di hadapan Yesus untuk memang di situ untuk mencobai Yesus, tetapi di situ juga untuk menyatakan penghukuman atas apa yang dia perbuat. Seharusnya perempuan itu dilontar dengan batu sampai mati, itu aturannya. Dan saya berpikir juga begitu. Saya berpikir saya sudah tidak ada alasan lagi untuk saya diterima, untuk saya bertobat.
Tetapi di situ Tuhan nyatakan, Bapak Ibu sudah tahu cerita itu. Tetapi ternyata perempuan itu tidak dihukum. Tuhan bilang, jika ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, merasa tidak berdosa, silakanlah dia terlebih dahulu melempar batu kepada perempuan itu. Saya melihat perempuan itu adalah pribadi saya, Bapak Ibu. Saya orang yang sudah jatuh begitu dalam kenajisan yang sangat-sangat kotor. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa mungkin melihat saya dalam keadaan ini. Saya sudah jatuh di hal-hal yang memang sudah tidak berkenan. Kalaupun aku menceritakan secara detail perbuatan apa saja, pasti akan berbeda pandangan Ibu dalam kehidupan saya. Tetapi kalaupun Bapak Ibu bisa melihat saya dalam keadaan ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, karena Tuhan yang mengangkat saya. Akhirnya saya tahu di situ bahwa Tuhan tidak menghukum orang-orang berdosa. Dan saya mendengar firman Tuhan juga, Tuhan mengasihi kita bukan di saat kita berada dalam keadaan baik, tetapi di saat kita dalam keadaan berdosa, Tuhan berkorban bagi kita. Bukan karena di saat kita baik-baik saja, kita itu melakukan hal yang baik, Tuhan datang untuk berkorban agar kita masuk surga. Tidak, agar kita menerima hidup kekal. Tidak dalam keadaan kita baik-baik saja, tetapi dalam keadaan kita dalam keadaan berdosa. Saya dalam keadaan berdosa pada waktu itu. Dan puji Tuhan, dua firman Tuhan ini yang mengantar saya untuk melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan umat manusia. Jadi akhirnya saya berpikir, Tuhan, apa yang aku dapat daripadamu itu juga yang akan menjadi kerinduanku untuk dapat kusampaikan juga ke banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saya ingin menjadi kesaksian itu. Dan saya pada pagi hari ini berdiri di tempat ini, Bapak Ibu, saya orang yang dulunya sudah rusak, tetapi pada pagi hari ini Tuhan mampukan saya dan Dia menambahkan umur saya. Padahal waktu itu saya berpikir saya sudah harus mati, tetapi tidak. Tuhan punya rencana untuk saya. Inilah kesaksian saya, Bapak Ibu. Semoga kesaksian ini bisa juga menguatkan keadaan Bapak Ibu mungkin merasa dalam kesusahan, dalam keadaan yang tidak layak. Tuhan hadir untuk kita dalam keadaan itu. Terpujilah nama Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya dari Kak Renaldi yang baik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama kepada para pelayan, saya undang untuk maju ke depan, kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami dari apa yang boleh kami miliki, yang itu semua dari Engkau Tuhan, kami ingin mengembalikan. Biarlah persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, Bagai Raja Wali. Berlindung dalam naungan-Mu.
Kita mau naikkan satu pujian seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tuhan, hanya Engkaulah Bapa kami. Hanya Engkaulah yang mengerti kehidupan kami Tuhan. Engkau memilih kami sebelum dunia ini dijadikan Tuhan. Untuk itu kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu,
bersyukur untuk cinta-Mu bagi kami Bapa, yang terus menyertai kehidupan kami hingga di hari ini. Terbukti bagaimana Engkau mengasihi kami, memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami bisa memuji Engkau, untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami meskipun ada banyak ditandai kekurangan dalam hidup kami Bapak. Oh terima kasih Bapak. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu semua berbau harum di hadapan Bapak. Terpujilah Tuhan, Kau juga menolong kami dalam kami belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau tuntun kami Bapa, mampukan kami Tuhan, agar kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau menolong kami setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kau kuduskan layakan kami Bapa. Engkau Allah yang hadir dalam memberitakan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan senang jemaat kembali duduk. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Ini sudah di minggu terakhir ya. Di minggu terakhir di bulan April. Sebentar lagi yang kerja gajian toh. Cuma dia yang amin katanya Nelson. Iya kan? Sebentar lagi kita gajian. Ini tanggal tua tanggal muda ini. Hampir-hampir muda dan juga tua gitu. Dan ketuaan. Oke, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dan kita juga tetap berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang juga saat ini pelayanan di Batam. Biarlah mereka juga dalam melayani menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Gembala melayani. Amin, didoakan ya? Didoakan Bapak Ibu Gembala? Direkam loh nih. Pak Bu enggak didoakan katanya. Oh amin, didoakan kok. Karena semua jemaat Healing Insight orangnya baik-baik, cinta Tuhan. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, kita baca ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal pertama ayat 2 ke 4. Saya baca ayat kedua, nanti Bapak Ibu ayat ketiga dibantu oleh Mas Jordan. Sudah semua buka? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi hari ini kita mendengar tentang penderitaan ya. Iya kan? Hari ini yang kita baca ternyata tadi itu tentang penderitaan semua. Tidak sedikit juga orang Kristen tidak mau mendengarkan kata penderitaan ini. Karena kebanyakan orang-orang Kristen pengen hidupnya apa? Pengen yang mendengarkan yang enak-enak kan? Pengen mendengarkan bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi bahagia kan begitu. Itu kesukaan orang-orang kekristenan sekarang ini. Ikut Tuhan itu harus apa? Karirnya melesat. Statusnya jadi orang yang baik. Di perusahaan memiliki apa? Menduduki jabatan yang bagus. Itulah yang diinginkan kekristenan zaman sekarang ini. Nah, coba kita baca sekali lagi di ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, ayat kedua. Ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Tuh. Ini terbalik yang selama ini kita dengar. Kok bisa bahagia ketika kita masih jatuh ketika kita dalam ujian? Ini terbalik, kayaknya salah ayat ini ya. Kayaknya Tuhan salah kasih ayat ini. Yang saya tahu selama ini bahwa ikut Tuhan itu kaya. Yang saya tahu ikut Tuhan itu pernikahan selalu bahagia. Tidak pernah ada yang namanya pergumulan hidup. Itu kan yang selama ini kita dengar. Itu yang selama ini yang mungkin baik di media sosial dan sebagainya. Tetapi di ayat ini dikatakan tadi, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pencobaan di sini bukan menjauhkan kita dari Tuhan, bukan. Tapi ini maksudnya seperti ujian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita selalu berdoa, Tuhan berkatilah saya. Ya kan? Tuhan berkatilah pekerjaanku. Tuhan berkatilah sekolahku. Tuhan berkatilah nikah rumah tanggaku. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, secara ekonomi kita nggak diberkati? Apa yang kita katakan ke Tuhan? Salah ini Tuhan ini. Keliru Tuhan ini. Bagaimana sebaliknya kalau kita juga menerima nilai sekolah yang nggak baik? Apa yang kita katakan ke Tuhan? Kita seringkali menganggap bahwa pergumulan hidup kita, ujian hidup kita itu sebagai kutukan. Ya kan? Oh ini karena dosa saya ini. Ini kan karena perbuatan buruk saya ini. Seringkali muncul pertanyaan pertama yang sering kita sampaikan ke Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Iya kan? Kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa harus keluargaku? Kenapa harus saya? Tetapi di ayat ini kita diajak bagaimana merubah cara pandang kita terhadap pergumulan yang kita alami, terhadap pergumulan hidup yang kita sedang terima. Jadi bukan lagi kenapa, tetapi bagaimana saya bisa bersyukur apa yang saya terima ini. Bagaimana saya bisa bertumbuh lewat pergumulan hidup saya ini. Bukan lagi kenapa. Kalau kebanyakan kenapa nanti malah banyak tuntutan kan. Kenapa seperti ini? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Jadi Yakobus mengajak kita bahwa ketika kita mengalami ujian hidup, tidak langsung putus asa. Udahlah, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Ketika kita sudah kerja keras, tetapi gaji hanya segitu-segitu aja, tidak langsung putus asa kan begitu. Tapi bagaimana apa yang saya terima ini itu membuat saya tetap bertumbuh dan mengenal Tuhan yang saya percayai. Itu maksudnya. Amin. Jadi ujian itu adalah bagian kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin ya. Gak enak kan? Jadi Tuhan menginginkan ketika kamu dalam keadaan ada ujian hidupmu, kamu tetap bersuka cita, bahagia. Jangan tangisi dirimu, itu maksudnya. Seringkali kita hanya menangis diri kita kan. Kita tangis terus terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
sekarang kita rubah pertanyaan kita kepada Tuhan ketika kita ada ujian hidup. Apa yang bisa saya pelajari dan bagaimana saya bisa kuat lewat pergumulan hidup yang saya jalani, yang saya hadapi. Amin. Kembali lagi bahwa ujian itu menghasilkan kebahagiaan, dan ujian yang kita alami adalah dikatakan menghasilkan kebahagiaan, karena ujian itu adalah bagian kita yang harus kita terima. Jadi ikut Tuhan itu tidak selalu harus mulus semua, enggak. Justru kalau mulus semua itu jadi peringatan bagi kita. Kalau semua mulus, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, kita nggak tahu sejauh mana kita mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu mungkin pernah minum teh ya, teh celup ya. Kalau kita hanya kasih teh celup di air panas, kira-kira kelihatan nggak warnanya? Hanya letakkan gini. Tapi harus digoyang kan, dimasukkan air panas kan, baru keluar warnanya kan. Betul toh? Jadi bukan berarti kita harus dikasih air panas juga. Baru kelihatan kan, oh ini teh namanya. Coba langsung letakkan gitu, nggak akan mau dia. Paling juga muncul tapi ya lama kan begitu. Sekarang Tuhan juga menggoncangkan ekonomi kita, menggoncangkan pekerjaan kita, sekolah kita. Kita sudah belajar mati-matian tetapi hasilnya gini terus. Tuhan kadang bentuk melalui itu. Kita nggak tahu. Jadi bukan tujuanmu yang Tuhan inginkan, tetapi tujuan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Amin ya. Bukan menjadi tujuanmu yang pengen kamu capai, tetapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Makanya bilang anggaplah satu kebahagiaan. Karena Tuhan ingin berbuat sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan yang besar bagi dalam rumah tanggamu. Yang tentu ini juga menjadi pelajaran bagi saya dalam rumah tangga ya. Ini tidak mudah juga. Ya gini-gini udah menikah toh. Iya kan? Ganteng-ganteng gini udah menikah. Jadi ini juga menjadi, ketika saya membaca ini perenungan bagi saya pribadi. Oh ya betul. Jadi saya mengingat sedikit kesaksian bahwa awal-awal pernikahan itu udah langsung, wah aku udah mengenal dia, enggak. Semakin digesek kan, semakin keluar apinya. Atau semakin digesek keluar esnya, enggak. Keluar apinya. Wah ternyata begini. Apalagi yang masih muda kan begitu. Bagaimana ini? Dan juga tidak punya orang tua kan begitu. Ke siapa saya harus cerita? Jadi saya membaca ini, saya bawa ke dalam diri saya bahwa ujian dalam rumah tangga itu tentu itu membuat saya semakin mengenal siapa pasangan saya kan begitu. Bagaimana saya harus mencintai dia, bagaimana saya harus mengasihi dia. Bukan kenapa dia seperti ini, bukan itu lagi. Iya kan? Kita yang berumah tangga bukan lagi kenapa pasangan saya seperti ini, tapi bagaimana saya bisa mengasihi pasanganku, bagaimana saya bisa mencintai pasanganku, apa yang harus saya lakukan kan begitu. Kita tidak suka yang sebagian orang tidak suka yang namanya ujian ya. Sebagian orang tidak suka ujian, tidak kuat. Sedangkan anak sekolah sekarang, kalau saya melihat untuk yang namanya dikatakan lulus itu ada banyak ujiannya. Ada istilahnya TKA ya, TKA, ASAT lagi apa tuh istilahnya ASAT ya. Pokoknya banyak kali.
Kalau saya hitung-hitung mungkin sampai ada 3 kali, ada lagi ujian praktik lagi. Padahal hanya selembar kertas kan, ijazah kan. Tapi mereka harus ikut ujian ini, ujian itu. Saya pikir begini, ini anak lama-lama anak sekolah stres juga. Karena banyak ujian mereka. Baru nanti pengumuman lulus dia. Ya sudah, lanjut lagi ke sekolah. Ujian lagi kan begitu. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas yang namanya ujian. Jadi jangan pernah hindari ujian itu. Amin. Karena itu bagian kita sebagai orang percaya. Amin ya. Jadi makanya ketika ada ujian itu, makanya dibilang bahagia itu memang kita merenung, oh ya terima kasih Tuhan. Karena ketika ada ujian itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang bertanggung jawab, karena tadi apa? Rencana Tuhan bukan rencana kita. Rencana Tuhan, nggak tahu kita apa yang akan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Oh mungkin kita kekurangan uang di anak-anak kampus yang sekolah. Oh nggak ada lagi duitku. Bagaimana saya bisa membiayai perkuliahanku, kan begitu? Nggak langsung kenapa? Tuhan kenapa saya harus kekurangan biaya untuk kuliahku? Enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat ujian itu menjadi satu kebahagiaan bagi hidupmu. Agar kamu bisa bersyukur bahwa Dia juga Immanuel bagimu. Amin. Jadi sekarang bukan lagi kenapa, tapi bagaimana kamu bisa belajar dari apa yang kamu terima saat itu. Ujian yang kamu terima saat itu. Amin. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ternyata ini tujuannya. Karena ujian tadi dikatakan menghasilkan ketekunan. Kita bisa jadi dewasa, orang dewasa. Kita bisa jadi orang kuat. Ini ternyata tujuannya. Jadi kita tidak akan bisa kuat, kita tidak akan bisa bertahan kalau kita tidak mengalami ini. Kalau kita hanya mau mendengar yang baik-baik saja, oh tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Makanya banyak orang Kristen jadi orang rapuh. Gampang meninggalkan Tuhan. Karena yang selama ini yang didengar hanyalah yang menyenangkan telinganya. Tenang, ikut Tuhan itu pasti pekerjaanmu lancar semua. Enggak. Enggak dibilang di situ. Ada enggak dibilang dalam kitab? Justru dibilang pikulah kuk, ya. Gak enak ya ikut Tuhan ini ya. Gak enak atau enak? Ternyata malah sudah dibilang kan, pikulah kuk kan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita. Ketika kita kuat, ketika kita bertahan dalam ujian kita, dikatakan menghasilkan ketekunan. Memang saya sedikit cerita di dalam kitab Yakobus ini, umat Tuhan pada saat itu memang sedang mengalami yang namanya penganiayaan, kemiskinan. Dan juga ada banyak tekanan hidup yang mereka sedang alami. Jemaat Tuhan di Yakobus pada masa itu. Makanya diingatkan oleh Yakobus. Ada kegagalan, ada sakit, ada banyak masalah yang dialami oleh jemaat Yakobus pada saat itu.
Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian yang kita sedang alami, sedang terima, bukan rencana kita yang sedang kita capai, tetapi bagaimana rencana Tuhan yang akan kita lihat dalam hidup kita. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita daripada kisah Yusuf. Yusuf yang pada saat itu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Betul ya? Saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Dia dijual. Pada akhirnya Yusuf bekerja di Mesir. Berpuluh-puluh tahun dia bekerja di sana. Dan juga ketika dia di sana, tidak cukup hanya penderitaan di penjara. Tetapi apa? Ada juga godaan dari si Potifar kan? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia jatuh? Enggak. Dia tetap bertahan, dia tekuni. Apa yang sedang dialami dalam hidupnya? Dia tekuni, dia jalani hidupnya. Bertahun-tahun dia mengalami itu. Pada satu kali, setelah bertahun-tahun dia hidup di tanah orang asing, dia merantau di tanah orang asing. Apa yang diterima oleh Yusuf? Dia menjadi kepercayaan nomor 2 di tanah Mesir. Bahkan melalui Yusuf ini juga bangsa Israel Tuhan selamatkan juga. Bertahun-tahun Yusuf harus mengalami ujian hidup. Bertahun-tahun Yusuf harus masuk dalam penderitaan. Mulai dari remajanya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus seperti ini? Dia sudah dibuang, sudah dijual di tanah orang asing. Tetapi ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan, apa yang dia lakukan? Dia membalas kejahatan? Tidak. Dia menolong saudara-saudaranya. Bahkan dia juga menyelamatkan orang Mesir dari kelaparan. Yusuf bertahan dalam ujian hidup. Yusuf bertahan dalam pergumulan hidupnya. Tapi rencana Tuhan, ingat, bukan rencana Yusuf ya. Sekali lagi saya katakan, bukan rencana Yusuf, tetapi rencana Tuhan tercapai. Ada banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan. Yaitu bangsa Israel Tuhan selamatkan dari Mesir. Kita bisa melihat bahwa yang dialami oleh Yusuf bukan rencana Yusuf, tetapi rencana Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa kira-kira pergumulan kita? Apa kira-kira ujian hidup kita saat ini? Oh, aku kuliah. Itu ujian hidup nggak tahu? Ujian apa itu? Akademik. Wah, aku lagi kuliah ini. Masalahnya ketika kita juga lagi kuliah, yang sering kali yang muncul adalah keputusasaan kita. Pekerjaan kita juga. Ketika ada tantangan baik gesekan di sesama teman kerja, yang kita lakukan apa? Menghindar, kan begitu. Dan mau bertahan dalam lingkungan pekerjaannya. Udahlah, aku enggak mau lagi di situ. Terlalu rapuh kita. Kita enggak bisa kuat ketika ada gesekan di sesama teman kerja kita. Saya malah jadi teringat ketika saya memulai perjalanan saya di Surabaya ini.
tahun 2011 ya, saya kuliah di STT di Surabaya. Ini tentang ujian ya. Ini saya anggap sudah ujian dalam hidup saya ini memang. Jadi waktu saya kuliah itu orang tua saya udah ngomong begini, siapa yang biayai kamu, kan begitu. Nggak tahu juga, saya masih remaja yang bisa dikatakan ya mengenal Tuhan itu ya biasa-biasa aja. Ya pokoknya tahu berdoa aja pun saya nggak tahu. Saya sering bolos saya kalau berdoa di STT itu. Karena memang yang namanya penjahat kira-kira tiba-tiba masuk STT. Jadi setiap giliran mau doa itu ini lagi selalu ada cara untuk keluar. Entah tiba-tiba sakit apalah, terserah lah. Nah, tapi itu udah lalu ya. Sekarang udah baik saya. Tak percaya. Amin toh. Makanya istri saya mau kan begitu. Nah, waktu saya masuk kuliah itu pertama kali saya ngomong begini ke Tuhan. Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan dalam hidup saya, tolong saya untuk bisa menjalani proses saya kuliah di tempat ini. Karena waktu pertama kali saya kuliah 2 bulan atau 3 bulan di awal itu saya sudah dipanggil oleh pimpinan kampus itu. Loh, ijazahmu bagus, tapi kok kamu dalam 3 bulan ini nilaimu hancur semua. Bayangin ada nilai 30 kan begitu kan? Nggak pernah baca Alkitab kan begitu. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan panggil saya, tolong saya. Loh, bukan berarti saya berdoa gitu nggak belajar loh ya. Wah, udah berdoa diam aja, enggak. Ketika saya berdoa itu saya belajar. Setelah mau 1 semester selesai, saya melihat bagaimana cara Tuhan, pertolongan Tuhan itu di luar apa yang saya pikirkan. Nilai yang saya pikir, nilai yang enggak saya terpikir lah, paling ya segitu-segitu aja. Ya yang saya dapatkan adalah ya bagus, saya dikasih kesempatan karena saya sudah ngomong ke pimpinan itu, kasih saya 1 semester ini, kalau saya enggak ada berubah, saya siap keluar. Bayangin, yang sudah dilepas orang tua, yang enggak peduli lagi, karena harapan orang tua saya bekerja di Pekanbaru, gantikan papa saya kan begitu, di PTP, enggak mau saya, karena itulah kasih mula-mula itu, ini panggilan Tuhan kan begitu. Nggak tahu itu apakah memang kasih mula-mula atau enggak punya apa kan begitu. Ini panggilan Tuhan. Oke, saya udah ngomong ke kampus, kasih saya 1 semester, kalau enggak ada berubah saya siap keluar. Setelah saya menerima hasil nilai RKS ya, bukan apa itu namanya itu, nilai semester lah, saya kasih ke pimpinan. Ya udah kamu lanjut. Itu yang pertama. Oke, saya lolos untuk itu. Yang kedua, saya pikir kan udah selesai tuh ujian hidup ini, paling udah selesai, saya lanjut terus kan begitu. Yang kedua, ternyata dari sisi biaya sekolah, yang namanya sekolah butuh dana kan? Iya kan? Masa ada sekolah nggak ada butuh dana kan? Ya setidaknya beli sabun kan begitu. Iya toh? Saya pikir saya udah selesai, saya mengalami ujian hidup. Paling sudah mulus semua kan begitu. Nah, lanjut lagi semester berikutnya. Ternyata enggak ada lagi enggak ada yang biayai uang sekolah saya. Sudah berapa semester itu tertunggak ya. Jadi enggak terbayarkan lah. Saya dipanggil lagi oleh keuangan. Ini bagaimana? Disenyum, biasanya kan keuangan senyum tuh. Kalau enggak senyum kan nanti enggak dikasih kan begitu. Bagaimana ini kan begitu. Lagi-lagi saya bilang, tunggu, Tuhan pasti tolong, saya bilang. Karena waktu saya kuliah itu uang print itu hanya 300 rupiah, saya enggak punya. Tapi karena tadi saya sudah melihat bagaimana bahwa ini adalah panggilan Tuhan, saya jalani. 300 rupiah enggak, uang print loh.
Kalau sekarang di kantong kita setidaknya ada 5.000 kan begitu. Iya kan? 300 rupiah saya enggak punya. Ya sudah. Saya jalani. Tapi dalam proses, dalam perjalanan hidup saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu atas apa yang saya terima, ujian yang saya terima. Tiba-tiba ada aja orang yang masukkan duit di Alkitab saya enggak tahu. Tiba-tiba lagi ada orang yang biayai uang kuliah saya. Yang biasanya kalau orang dibiayai uang kuliahnya ada ikatan dinas kan begitu. Ini saya enggak tahu, saya tanya ke orang enggak ada yang dikasih tahu. Itu tadi. Karena saya sudah tahu bahwa ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tekuni, saya bertahan. Sakit saya, kurus. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat foto saya, itu mayat hidup. Serius. Kurusnya minta ampun. Itu tadi, terpaksa puasa kan begitu. Karena enggak punya dana juga, ya saya jalan dari Johor ke Lemaputor, jalan kaki. Jadi kembali lagi bahwa ketika kita bertahan dalam ujian hidup kita dikatakan menghasilkan ketekunan. Tekun terhadap Tuhan, setia terhadap Tuhan. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Amin. Jangan sedikit-sedikit, Tuhan kenapa ini seperti ini? Tuhan itu tidak hadir, Tuhan itu tidak ada. Jangan sedikit-sedikit seperti itu. Ingat bahwa kembali lagi saya katakan bahwa rencana Tuhanlah yang akan Tuhan wujudkan dalam hidupmu, bukan lagi rencanamu sendiri. Amin. Dikatakan tadi bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya bahwa kamu tidak akan tahu siapa Tuhan yang kamu percaya kalau kamu tidak tekun terhadap ujian hidupmu. Kamu tidak akan tahu sejauh mana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Kalau kamu sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, kalau kamu pengen semua mudah, kalau kamu pengen setiap masalahmu langsung selesai, kamu tidak akan tahu. Kira-kira kenapa bangsa Israel harus menjalani berapa puluh tahun mereka ke tanah perjanjian? 40 tahun. Apa enggak bisa Tuhan langsung terbangkan mereka semua ke tanah perjanjian? Bisa. Semua mudah, kecil banget bagi Tuhan semua. Kau pengen apa semua jadi bagi Tuhan. Sedangkan alam ciptaan bumi semua dijadikan kan begitu. Apalagi masalah ekonomi kita. Apalagi masalah pekerjaan kita. Masalah apa yang kamu pengen sampaikan ke Tuhan? Semua itu sangat mudah bagi Tuhan. Bangsa Israel harus mengalami ujian hidup di perjalanan mereka selama 40 tahun. Mereka harus diserahkan ke musuh lah, mereka harus berperang lah. Coba kita renungkan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita percaya kepada Tuhan? Berapa banyak kita tetap percaya kepada Dia, atau sudah berapa banyak kita menyalahi Tuhan? Sudah seberapa sering kita putus asa terhadap masalah yang kita hadapi? Karena sering kita putus asa sehingga enggak ada dewasa kita. Kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah kuat.
Karena kita selalu menyalahi orang lain. Oh, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Itu yang sering muncul dalam perkataan kita. Kita tidak bertanya, Tuhan bagaimana saya bisa memahami rencanamu dalam hidup saya? Jarang sekali itu muncul dalam perkataan kita. Tetapi yang ada, kita menyalahi orang lain. Akhirnya apa? Kita tidak kuat, tidak dewasa kita. Oh, aku ibadah, tidak ada yang saya dapat. Akhirnya aku rapuh. Oh, aku ibadah, saya tidak dapat penyelesaian masalah. Kamu malah menyalahi pendetanya, kan begitu? Kamu menyalahi pelayannya. Gereja itu tidak bisa menyelesaikan masalahku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah bertekun, tetaplah bertahan atas apa yang kamu alami saat ini. Mungkin orang-orang tua yang punya anak, kok anak saya tidak pernah dapat juara ya? Kok anak saya seperti ini ya? Kok anak saya nakal ya? Itu juga ujian bagi Bapak Ibu yang berumah tangga, kan begitu. Tapi bagaimana kita bisa mencintai anak-anak kita? Sekali lagi bahwa ketika kita bertahan dalam ujian itu, dikatakan menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat, terakhir. Ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ketika kita bertahan dalam pergumulan kita, maka kita melihat, dikatakan juga tadi menghasilkan buah yang matang, kan begitu. Coba kita lihat dulu dalam kitab Ayub ya, bagaimana di akhir-akhir hidupnya Ayub, di akhir-akhir pergumulannya, ujian hidupnya, apa yang dia ngomong? Coba, Ayub 42. Bentar. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini yang disampaikan oleh Ayub. Di akhir pergumulan hidupnya, di akhir ujian hidupnya. Dulu dari orang saya mengenal siapa Tuhanku. Dulu kata orang. Tetapi dia katakan sekarang apa bahwa? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia sendiri mengenal siapa Tuhannya. Apa yang hilang? Harta kekayaan Ayub yang sudah hilang, Tuhan pulihkan kembali. Terkadang Tuhan berbuat seperti itu ke kita. Dulu aku percaya Tuhan karena orang tuaku, kan begitu. Karena nenekku, karena kakakku. Percayalah bahwa di akhir ujian kita ada kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Maka di akhir ujian kita mengatakan, oh betullah Tuhan yang saya percaya itu tidak pernah meninggalkan saya. Amin ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah tekun setia mengikut Tuhan. Amin. Karena Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita
sedetik pun. Kalaupun ada kerikil-kerikil yang Tuhan izinkan bagi kita, itu untuk membentuk kita, mendewasakan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Seperti Bapa sayang anaknya, Dia Bapa yang menyayangi kita, Dia Bapa yang selalu ada bagi kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa memisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Engkau Bapa yang mencintai kami. Engkau yang Bapa yang membentuk kami, mendidik setiap kami Bapa. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami terlalu banyak menuntut di hadapan-Mu. Oh, terpujilah Tuhan. Kalau Roh Kudus yang terus menuntun setiap kami, apa yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pengertian bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan jemaat kembali duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita kembali untuk memberikan persembahan kita untuk gereja di tempat ini. Sebelum itu mari kembali kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, yang membuat kami yakin Tuhan bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir Bapa. Mampukan kami untuk kami bisa Tuhan melewati setiap ujian yang Tuhan berikan. Dan jikalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami yang kedua, Tuhan berkatilah persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kembali bagai Raja Wali. sepanjang minggu ini. Oke, pengumuman bagi kita untuk ibadah Selasa ada ibadah doa. Mari Bapak Ibu kita datang bersama-sama ibadah doa di hari Selasa pukul 6 sore. Dan juga di hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Dan juga teman-teman anak muda kita bersama-sama kita bisa beribadah di pukul 6 sore juga. Dan di minggu depan ada ibadah seperti ini pukul 8 pukul 8 dan setelah itu jam 10 juga ada ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman bagi kita. Ada yang terlewatkan didoakan?
Tak ada. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit semua berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk perhatian-Mu, Bapak. Kau yang menolong kami semua, yang berkati kami semua, Bapak. Dan juga kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini juga ada di Pulau Batam. Tuhanlah yang berkati mereka dalam pelayanan di Pulau Batam, dalam menjadi berkat dimanapun kedua hamba-Mu berada, Bapak. Dan juga kembalinya esok hari kembali ke Sedati ini, Sidoarjo. Tuhanlah yang menyertai hingga sampai di Sidoarjo dengan baik, Bapak. Terpujilah Tuhan, Kau berkati juga umat-Mu dalam mereka setiap usaha pekerjaan mereka yang kerjakan. Tuhanlah yang berkati, Bapak. Bila mereka tetap berharap kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hidup mereka, Bapak. Bila lewat mereka mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, mereka bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi, Bapak. Kau berkati umat-Mu, Tuhan. Kau berkati juga pelayan di Healing Site ini. Segala program yang merencanakan, Tuhanlah yang menolong, yang berkati juga, Bapak. Dan juga panti, Engkau berkati mulai dari Ibu Selvi sebagai koordinator tempat ini. Tuhan memberkati bersama dengan para pengasuh. Kuatkan dan teguhkanlah mereka yang beri hidup mereka untuk melayani Tuhan. Memberkati mereka, Bapak. Dan juga para omong di tempat ini, Tuhan yang menolong mereka di masa tua mereka. Biarlah sukacita Tuhan, karena Engkau bersama dengan mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya RT RW. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mencintai negeri kami, Bapak. Bapak, Engkau menolong mereka. Engkau memberikan kemampuan buat para pemimpin kami untuk memimpin negeri ini. Hikmat-Mu yang menyertai, Bapak, sehingga negeri kami tetap dalam naungan Tuhan. Damai sejahtera menyertai bangsa kami, Bapak. Bila setiap program yang mereka rencanakan, Engkau yang buat berhasil, Bapak. Terima kasih, Bapak, khususnya untuk Sidoarjo ini. Tuhan menolong, Bapak. Bupati kami, jajarannya semua yang ada di Sidoarjo ini. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai Sidoarjo ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau, Bapak. Berkati juga umat-Mu yang sekolah, yang kuliah. Engkau yang buat mereka berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dan juga kami bersyukur untuk semua cinta-Mu, Bapak. Saudaraku, mari kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyala kami pada hari ini, makanan kami secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau selamatkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila berkat cinta kasih Tuhan yang menyertai engkau, diberkatilah dalam sekolahmu, diberkatilah dalam kuliahmu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkatilah dalam nikah rumah tanggamu. Bahagialah engkau dalam nikah rumah tanggamu, dan diberkati juga dalam masa tuamu. Nama Tuhan dipermuliakan, sukacitalah hidupmu dalam engkau mengikut Tuhan. Setialah engkau dalam mengikut Tuhan. Terimalah berkat dan bawalah pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Yesus memberkati.